saya tidak malu. Tubuhnya sudah kering, lalu diraihnya koran International Herald Tribune yang segera dibacanya dengan perasaan memanah, dengan perasaan memamah sepotong keju. Jenderal itu orang lapangan, tidak tertarik pada politik, dan tidak cocok dengan pekerjaan administratif. Seorang prajurit diuji di lapangan. Ujarnya, bukan di belakang meja. Hidupnya memang habis di medan tempur. Sejak umur belasan tahun ia sudah ikut bertempur dalam perang kemerdekaan sebelum akhirnya direkrut menjadi tentara. Setiap kali ada tak selalu bersenjata dan tak selalu seperti orang yang sedang memberontak, tapi sama berbahayanya. Jadi harus disikat juga. Jenderal itu masih berenang dalam hujan. Kolam renangnya berubah jadi merah. Mula-mula seperti ketaburan sirup, tapi kemudian mengental. Sang jenderal berenang dalam lautan darah. Darah itu merah, jenderal, katanya kepada diri sendiri. Dalam hujan yang makin lama makin menderas, jenderal pensiunan itu berenang dengan tenang, dengan perasaan yang sangat santai. Memang sudah waktunya aku pensiun, pikirnya lagi. Lebih dari 1500 tahun yang lalu, bangsa Yunani kuno menemukan jika sejenis bebatuan yang berwarna kuning digosok dengan cepat dan bertenaga, akan mampu mengisap, menyedot, dan menarik partikel kecil debu dan kain miras. Dari sanalah lahirnya kata elektron, yang maksudnya amber, namun yang kini dikenal sebagai listrik. Pada abad ke-17, seorang perintis eksperimental Jerman, Otto von Guericke, mencari-cari jalan untuk mengobservasi apa yang kemudian disebut elektrostatik, dengan cara membentuk bulatan sulfur seukuran labu dan menyusunnya dengan suatu cara sehingga bentukan itu bisa melingkar pada tangannya. Tahanan itu betul-betul menjadi tahanan dalam rumus R sama dengan E per I, di mana arus proton dan elektron dengan tegangan 110 volt menggasak Januario bertubi-tubi. Ternyata listrik tidak hanya berguna untuk penerangan, pikir Januario. Listrik punya daya pukul melebihi seorang petinju kelas berat. Cepat katakan, siapa suruh kamu orang minta suaka? Bima! Kalimat itu tidak pernah diselesaikannya, karena setiap kali ia mengucapkannya, seorang petugas memutar potensiometer di depannya dan suatu hentakan listrik yang dahsyat menghantam tubuh Januario sehingga ia terpental bersama kursinya. Kamu orang yang dua tidak bertelinga. Jadi Nini Al-Karim akan membaca telinga. Itulah tentang kekacauan, kata Alina kepada juru cerita itu. Maka juru cerita itu pun bercerita tentang telinga. Pada suatu hari yang indah, Dewi mendapat kiriman dari pacarnya yang sedang bertugas di medan perang. Kiriman itu adalah sebuah amplop coklat.
Ketika Dewi membukanya, ia melihat sepotong telinga. Sebuah telinga yang besar, bagus, dan belum mengering darahnya. Ada catatan pacarnya dalam amplop itu. Kukirimkan telinga ini untukmu, Dewi, sebagai kenang-kenangan dari medan perang. Ini adalah telinga seseorang yang dicurigai sebagai mata-mata musuh. Kakak selalu bertanya-tanya, telinga siapakah itu? Dan Dewi selalu menjawab, oh, itu telinga orang yang dicurigai sebagai mata-mata musuh. Pacarku mengirimkannya dari medan perang sebagai kenang-kenangan. Kadang-kadang, bila Dewi merindukan pacarnya, ia memandangi telinga itu sendirian malam-malam. Darah pada telinga itu belum juga mengering. Masih basah. Begitu basah, sehingga kadang-kadang menetes ke lantai. Dewi kadang-kadang memotong telinga orang. Jika tidak, engkau akan sangat menderita. Percayalah bahwa aku sangat bangga akan dirimu. Aku sangat senang menerima kirimanmu. Notabene, tapi bagaimanakah caranya agar orang-orang yang telah dipotong telinganya itu tidak mendengar suara-suara? Setelah itu, hampir setiap hari Dewi menerima kiriman telinga dari pacarnya. Kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Pernah juga satu besek banyaknya. Isinya barangkali lebih dari 50 telinga. Dewi memajang telinga itu di mana-mana. Di ruang tamu, telinga itu bergelantungan di bawah lampu kristal. Bergelantungan di pintu, di jendela, dan bertempelan di dinding. Bahkan dipasang di kiri kanan nomor rumah, kotak pos, dan papan nama orang tuanya. Ketika kiriman telinga itu masih juga datang, Dewi membuatnya jadi gantungan kunci, tas, bros, dan anting-anting. Telinganya beranting-anting telinga. Banyak amat telinga di sini, kata seorang teman kuliahnya. Kiriman dari pacarku di medan perang, Dewi menjawab dengan bangga. Pacarmu pasti sibuk sekali memotong telinga-telinga ini. Buset, banyak amat. Aku masih ada banyak kok mau. Meskipun. Tapi rupa-rupanya kalau itu dianggap musik, bisa. Jadi saya persilakan Ayolah yang sudah mengubah musiknya. Seruling kesunyian. Ketika aku tiup seruling pada senja yang sundur itu, mega-mega berarah menyimpan waktu dan langit yang masih dalam masa bergoyang. Sehingga pada semesta itu kulihat bibirmu yang tipis tersenyum begitu dingin, begitu jauh, yang segera memudar dalam bayangan burung-burung yang mengepakkan sayapnya melintas ruang, meninggalkan semacam teriakan, semacam cerita, supaya jangan ditinggalkan sendirian menjelang malam yang kelam, yang hitam, yang tanpa ampun gelapkan perasaan. Kutiup serulingku di tepian angin yang menggerakkan pemandangan dari padang ke padang, dari jurang ke jurang,
dari hutan yang satu ke hutan yang terbakar, yang asapnya membumbung menggelapkan langit, menjelma kota-kota yang riuh rendah, hiruk pikuk menebarkan cahaya listrik yang menyilaukan tiap mata yang sudah lama berkaca-kaca dalam kedukaan, yang tetes air matanya menipis seperti hujan membanjiri selokan dan kamar-kamar, sehingga perahu yang ditambatkan itu mengapung terbawa arus ke masa yang silam. Ketika kusaksikan rombongan para pengungsi dengan kereta-kereta tak beroda bergerak mengangkut buntalan nasib dalam sorotan cahaya dari sebuah mercusuar yang menggunakan konser dengan partitur yang ditulis dengan darah yang masih basah dan akan selalu basah dan akan selalu menetes-netes, sehingga nada-nadanya yang merah selalu berubah tertentu arah di bawah lapisan yang tak pernah mengenal matahari. Dengarlah aku, kata itu. Setiap malam aku bermimpi tentang cerita itu, cerita kesakitan, cerita itu. Oh, ku dengar isakan ibu dari malam yang ketika kerbauku mulai berjalan lawan waktu, sambil tetap mengunyah memamah biak perumputan yang hijau membentang bak permadani tergelar sampai cakrawala, yang memunculkan sejumlah penari balet yang berloncatan ketika langit yang di ujung itu bergulung seperti layar sebuah panggung, dan kerbauku memasukinya menuju ke dunia yang lain. Tepat barangkali saja kutemukan dirimu di balik lampu yang bergoyang perlahan ditiup angin malam, di balik kesentuhan yang terbatas. Tapi bagaimana mencarimu di antara begitu banyak orang berkuda dengan pedang di punggungnya, yang menyebut di antara gedung-gedung pencakar langit yang tumbuh seperti cendawan menyuburkan belas darah kecemasan. Nggak masalah, kan masih kata-kata sih kan. Ya itu permintaan produsernya. Ya nanti semua. Ya selama diminta, selama drama ya. Jadi itu harus dikembangkan.
Oh, ada apa? Ya, Soalnya aku membacakan cerpen kepala di pagar dan siswa di audionya channel Bumira dalam bukunya Trilogi Infinite. Sangat beli banget proyek ini karena waktu rekaman kita cuma suaranya aja, itu juga harus dengan menghayatkan cukup dong kelar. Nggak tahunya dipanggil lagi untuk launching, di mana ada yang kini menjadi gempar dan berteriak-teriak dengan emosi meluap-luap, sementara para wartawan yang selalu menanggapi peristiwa menggemparkan dengan penuh gairah segera memotret saksi mata itu dari segala sudut sampai menungging-nungging sehingga lampu kilat yang berkadap membuat suasana makin panas. Saudara saksi mata, di manakah mata saudara? Diambil orang. Diambil. Maksudnya dioperasi. Dengar baik-baik, Beko. Maksud saya, seperti apa rupa orang itu? Sebelum mata saudara diambil dengan sendok yang katanya untuk dibuat tengkleng atau campuran sop kambing barangkali, mata saudara masih ada di tempatnya, bukan? Jadi saudara melihat seperti apa orangnya, kan? Coba ceritakan, apa yang dilihat mata saudara yang sekarang mungkin sudah dimakan para penggemar tengkleng itu? Tahu tengkleng nggak? Tengkleng itu jadi pengunjung di ruang pengadilan menahan. Ada beberapa orang. Berapa? 5 di film. Mukanya ditutupi. Iya, Pak. Cuma kelihatan matanya. Saya tahu. Ninja, kan? Nah, itu, Pak. Ninja. Mereka, Pak, yang mengambil mata saya dengan sendok. Lagi-lagi hadirin ribut dan saling bergunjing seperti di warung kopi. Lagi-lagi Bapak Hakim yang mulia mesti mengetuk-ngetukkan palu supaya orang banyak itu menjadi tenang. Tapi terus-menerus dari lubang hitam bekas mata saksi yang berdiri seperti patung di ruang pengadilan. Darah mengalir di lantai ruang pengadilan yang sudah dipel dengan karbo. Darah mengalir menyusui ruang pengadilan sampai luber, melewati pintu, menuruni tangga-tangga sampai ke halaman. Orang-orang yang benar. Saudara saksi mata, ngomong kenapa saudara diam saja ketika mata saudara diambil dengan sendok? Mereka berlima, Pak. Saudara kan bisa teriak-teriak atau melempar barang apa saja di dekat saudara atau ngapain supaya tetangga mendengar
sampai ke tempat parkir, hakim meneruskan pertanyaan. Saudara saksi mata tadi mengatakan terjadi di dalam mimpi. Apakah maksud saudara kejadiannya begitu cepat seperti dalam mimpi? Dalam mimpi. Itu sebabnya saya diam saja ketika mereka mau menyendok mata saya. Saudara serius? Jangan main-main ya. Nanti saudara harus mengucapkannya di bawah sumpah. Pak, saya serius. Saya diam saja karena saya pikir terjadinya cuma dalam mimpi ini. Saya malah ketawa-ketawa waktu mereka bilang mau dibikin tengkleng. Nonton tari barong belum? Udah secara langsung? Iya. Di Bali gitu maksudnya? Iya. Berarti Anda pernah ke Bali ya? Pernah? Saya juga nonton langsung. Jadi di panggung, kita itu nonton di depan. Sejak tahun 1992, Jarum Apresiasi Budaya telah mendukung ribuan kegiatan seni dan budaya. Kami telah menyaksikan mereka yang berjuang untuk mendekatkan kembali tradisi Nusantara, terutama kesenian tradisional pada masyarakatnya, dalam bentuk pementasan, baik cerita rakyat, wayang orang dan tarian, bahkan pelestarian tadi. Galeri Indonesia Kaya, sebuah ruang edukasi budaya, basis teknologi digital terkini, kaya anak bangsa untuk masyarakat Indonesia. Dengan teknologi digital, Galeri Indonesia Kaya mengemas budaya dalam unsur kekinian. Menyajikan informasi tradisi budaya dengan lebih interaktif dan menarik. Terletak di Grand Indonesia, salah satu mall terkemuka di Jakarta, galeri ini membawa tradisi budaya dan jalan tersebut ke dalam ruang publik. Audio. Jadi sastra Indonesia pada masa kini bisa bersuara. Ada suaranya seperti tadi. Bagaimana caranya mendapatkan itu? Dan sebetulnya apa sih buku audio itu? Ya, bukan hanya bersuara, dia hanya bisa diambil dari internet. Jadi saya persilahkan produsernya untuk tampil menjelaskan. Christina Nicole. Terima kasih. Selamat malam semua hadirin. Terima kasih sudah datang pada acara peluncuran buku audio trilogi insiden karya Pasien Miraji Dharma. Malam ini sebelum saya mulai menjelaskan mengenai secara teknis bagaimana Anda bisa download buku audio itu apa dan selanjutnya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk beberapa orang, yaitu banyak sekali orang yang bekerja pada proyek ini sampai selesai. Jadi Digital Archipelago itu buah dari itu sebuah lembaga yang didirikan oleh Alexander Sukiman dan saya, dan kami bercita-cita untuk membuat digitalisasi sastra Indonesia, baik yang klasik maupun yang modern. Nah, kami pada edisi pertama ada 3 buku, yaitu Rongeng Duku Paruk yang pernah dilihat pada tanggal 7 Maret juga di Galeri Indonesia Kaya. Kemudian Pengakuan Pariem karya Palinus Suryadi, dan ketiga dalam edisi pertama itu adalah karya Pasien Miraji Dharma. Nah, jadi
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungan moral dan material dari Galeri Indonesia Kaya. Ketika pembacaan pertama terjadi dari buku Saksi Mata, ketika pertama kali terbit. Nah, begitu pula berkat Dewan Kesenian Jakarta yang dengan dalam kesempatan ini kami juga ingin berterima kasih karena mereka memberi rekaman itu kepada kami sehingga kami bisa menggunakannya. Nah, selanjutnya biar saya tidak lupa seseorang. Kami akan mulai seperti yang ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat. Jadi para narator kami ingin berterima kasih kepada Pak Adi Kurdi, Ibu Ayu Laksmi, Pak Butet Kartarjasa, Badian Sastro, Ibu Laksmi Notokusumo, Pak Landung Simatupang, Pak Leon Agusta, Mbak Maudi Kusnaidi, Pak Nikola Saputra, Mbak Ninik El Karim, Mbak Ria Irawan, Pak Remi Silado, Ibu Renija Jusman, Pak Sito Srengenge, dan juga Pak Seno Gumiraji Dharma yang membacakan buku ketiga, yaitu ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Mas bisa dipegang ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai buku audio. Buku audio itu buku audio trilogi insiden ini dibuat secara unabridged, yaitu secara seutuhnya sesuai dengan naskah buku trilogi insiden. Dan sebelum saya melanjutkan ini, saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Ajar Prabowo yang memimpin studio Suara Maju, kemudian Pak Jaduk Frianto yang memimpin studio Kuaetnika, dan juga Pak Anak Agung Anam Darsana di Denpasar, pemimpin studio Antida yang membantu kami menghasilkan rekaman suara yang sangat bagus. Kemudian juga sound engineer kami Gotre Whitehouse, dan juga para kompositor yang salah satunya hadir di sini, Boris Menjuntak, Piotr Komorowski, dan Ibu Ayu Laksmi di sini. Mata, kedua novel J. Sparkman dan Insiden, dan ketiga kumpulan esai ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Nah, buku itu dapat diperoleh melalui aplikasi iPhone, misalnya yang seperti ini. Hanya dengan cukup mengetik buku audio di Google atau buku audio app atau aplikasi, sehingga bisa mendapatkan aplikasi bebas biaya yang kemudian berisi in-application purchases. Jadi konten atau buku-bukunya akan mesti dibayar, tapi hanya dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi kalau dijual secara seutuhnya trilogi insiden harganya 119.000. Kalau dijual per buku hanya 49.000, dan kalau dijual per cerpen hanya 19.000. Saya rasa kita semua dapat membeli. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit mengenai aplikasi. Jadi setelah bukunya dibeli dan di-download, ketika di-download kita bisa melihat play di atas. Jadi kita tinggal play, itu selalu akan ada di dalam iPhone kita. Dan kalaupun kita pindah iPhone, settingnya juga dapat dipindah. Jadi buku kita tidak akan hilang, selamanya akan milik kita. Kemudian bagian ke bawah, bagian yang merah ini download, itu dapat dilihat kalau misalnya kita belum sempat hari ini download semua, kita dapat mendownloadnya besok atau seminggu kemudian ketika kita ingin mendengarkan bagian itu. Nah, selanjutnya kalau kita masuk ke dalam buku, misalnya contohnya di sini Rongeng Buku Paru, kita ada berbagai cara untuk memakai rekaman itu. Jadi kita bisa langsung play kalau kita merasa kita sedang dalam keadaan di mana kita ingin diceritakan atau didongengkan lebih lambat, itu bisa 2 kali lipat lebih lambat dimainkan, kemudian 2 kali lipat lebih cepat. Kemudian kalau kita lupa, kalau seumpama angkat telepon atau sesuatu, kita bisa dengarkan atau 30 detik terakhir, atau kita bisa loncat ke bagian berikutnya yang setiap bagian itu dibagi 10 menit.
akan bisa di-download pada pertengahan bulan April ini. Semua informasi itu dapat dilihat di website www.digitalarchipelago.com, atau jika bapak-bapak dan ibu-ibu download aplikasi, langsung di aplikasi akan ada berita untuk setiap penguploadan dan setiap availability dari itu. Terima kasih. Itu ada para relawan asing suka menghubungi saya. Antara lain seorang perempuan dari Italia gitu ya, yang sering mengoperasi para korban perang itu. Saya minta ketemu. Oke, saya datang. Dan dari semua ceritanya, pengalaman dia sebagai relawan itu, hanya satu yang saya ingat kalimatnya. Kenapa sih kepala anaknya itu harus ditancapkan di pagar rumah orang tuanya? Ya kalau pengarang begitu, ingat terus jadi cerpen. Silahkan ya, Irawan.